Kinmu akhirnya sampai di tempat yang menakutkan itu. Dia bersembunyi di sana. Sementara kelima murid yang dari tadi mengejarnya juga memasuki lembah itu demi menemukan Kinmu. Namun di persembunyiannya, tiba-tiba mata yang sangat besar terbuka lebar di belakang Kinmu. Ya, ternyata pemilik mata itu adalah seekor monster beast King Kong besar yang disebut kera iblis. Nampaknya kera iblis ini juga telah memiliki kesadaran spiritualnya alias kecerdasan. Kera iblis meraung menghempaskan semua yang ada di sekitarnya sampai 10 meter jauhnya. Kera iblis yang berbicara membuat kelima murid itu sadar bahwa kera iblis ini telah memiliki kecerdasan dan energinya juga sangat kuat, setidaknya itu sebanding dengan ranah 5 planet, dan mereka sadar bahwa mereka bukanlah tandingan dari kera iblis ini. Kinmu yang berpura-pura mati membuat kera iblis sangat marah. Dia meraung kepada 5 murid sekte Sungai Li. Namun murid wanita sadar bahwa Kinmu hanya pura-pura mati. Alhasil sang kera iblis kembali meraung dan menyerang. Kinmu terpojokan melompat-lompat di tubuh kera iblis seraya menghindari setiap serangannya. Sebelum kemudian Kinmu memanggil satu rusa yang masih hidup. Rusa itu menangis darah seolah melapor kepada sang kera iblis bahwa semua kawanannya telah dibantai oleh 5 murid Sungai Li. Alhasil kera iblis yang mendengar itu menjadi sangat murka. Memanfaatkan ketika 5 murid Sungai Li diserang oleh sang kera iblis, Kinmu berlari ke arah yang berlawanan. Kinmu sadar bahwa sang kera iblis sangat menyayangi rusa-rusa itu, seperti ke-9 kakek tua yang sangat menyayangi dirinya. Dan sekarang Kinmu teringat kepada Nenek Jarum, apakah dia baik-baik saja? Yang mana saat ini Nenek Jarum yang ingin melarikan diri karena khawatir dengan keadaan Kinmu. Dia tetap saja terkejar dan terkepung. Alhasil mau tidak mau Nenek Jarum harus menghabisi kelima penatua sekte Sungai Li ini terlebih dahulu. Kelima penatua sekte Sungai Li nampak merilis sebuah formasi gabungan yang bernama Formasi 5 Elemen Penghancur Iblis, menekan Nenek Jarum yang ada di tengah-tengah formasi. Namun Nenek Jarum tidak gentar sama sekali walaupun mereka berlima dan dirinya hanya seorang diri, tetapi hasil akhir tidak ditentukan oleh hanya jumlah. Akhirnya Nenek Jarum tertusuk dengan 3 pedang di punggungnya. Melihat itu kelima penatua Sungai Li sangat senang. Akan tetapi mereka senang terlalu awal karena Nenek Jarum tiba-tiba bangkit, melesat ke langit dengan kecepatan yang sangat tinggi dan menjebak mereka berlima satu persatu. Akhirnya kelima penatua sekte Sungai Li terjebak dengan benang-benang merah yang tak terhitung jumlahnya yang menembus seluruh tubuh mereka. Mereka hanya bisa tergantung di udara. Penatua terkemuka menyadari bahwa sebelumnya Nenek Jarum hanya berpura-pura lemah, bertujuan untuk menyerang balik mereka dengan serangan mematikan yang tidak mungkin bisa mereka hindari.
Nenek Jarum tidak menghabisi mereka secara langsung, tetapi dia akan terlebih dahulu memurnikan mereka. Akan tetapi di saat mau melakukannya, tiba-tiba ya, sebuah harta keluar dari mulut Penatua terkemuka dan harta itu berubah menjadi pedang-pedang yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang Nenek Jarum. Kita kembali kepada sang kera iblis yang nampak masih mengejar-ngejar kelima murid sekte Sungai Li. Namun setelah berlari cukup jauh, nampak kera iblis itu tidak berani keluar dari wilayahnya. Karena sepertinya tempat kelima murid sekte Sungai Li melarikan diri itu telah berada di luar wilayah kera iblis. Alhasil mereka berlima bisa menghela napas lega, namun sayang mereka telah kehilangan jejak Kinmu. Jika kembali dengan tangan kosong, mereka tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya kepada guru, karena bahkan mereka tidak bisa menangkap satu bocah kecil saja. Namun murid wanita ternyata diam-diam telah menyusupkan energinya di tubuh Kinmu, sehingga dia menggunakan kesadaran spiritualnya dan berhasil mengunci keberadaan Kinmu, sehingga mereka pun dengan cepat mengejar. Saat ini Kinmu terus berlari karena walaupun dia telah sangat jauh, akan tetapi Kinmu masih belum merasa aman. Terlebih lagi, Kinmu sangat marah karena kelima orang itu kejam, membantai semua rusa. Bahkan kera iblis itu lebih baik daripada mereka, karena walaupun dia sangat ganas, tetapi dia tidak pernah membunuh. Namun tiba-tiba Kinmu merasa khawatir karena dia sebelumnya terlalu lama berurusan dengan mereka, sehingga Kinmu tidak sempat kembali ke desa sebelum gelap. Karena jika Kinmu tidak sampai ke desa sebelum gelap, maka itu akan sangat berbahaya. Kinmu ingat bahwa Nenek Jarum mengatakan jika Kinmu tidak berhasil kembali ke desa sebelum gelap, maka Nenek Jarum meminta Kinmu untuk pergi bersembunyi di reruntuhan Daksu. Adapun reruntuhan mana yang aman untuk bersembunyi, Kinmu diharuskan untuk mengikuti beberapa hewan ganas di sana. Kecepatan berlari Kinmu sedikit terganggu karena tubuhnya menderita luka. Kinmu teringat dengan ajaran dari kakek kepala desa, dan dia menggunakan teknik pernapasan untuk perlahan-lahan menyembuhkan luka dalamnya. Dan Kinmu melakukan teknik penyembuhan seraya berlari cepat. Teknik 3 pil tubuh penguasa, namun malah itu berjalan lebih cepat. Kinmu juga sesaat memasuki lautan kesadarannya dan menemukan bahwa ada lautan luas yang tak terhingga, yang mana itu merupakan energi di dalam tubuhnya. Terlihat ada kristal bercahaya di lautan kesadarannya. Tidak diketahui apa itu, namun ketika Kinmu menggerakkan semua energi di dalam tubuhnya, tiba-tiba kristal itu sepertinya merupakan dinding pembatas yang sangat sulit ditembus. Kinmu sadar bahwa itu adalah dinding penghalang janin roh, yang mana jika seorang praktisi ingin bisa berkultivasi, maka dia harus menembus penghalang itu terlebih dahulu. Kinmu bertekad untuk berlatih dengan lebih keras, karena dia sangat ingin segera menghancurkan dinding pembatas ini untuk memberi kejutan kepada para kakek tua. Kembali kepada Nenek Jarum, terlihat dia sudah berhasil mematahkan pedang-pedang yang tak terhitung jumlahnya. Melihat itu membuat Penatua terkemuka benar-benar terkejut. Nenek tua itu benar-benar bisa memotong semua pedang dengan jarak sedekat itu, dan dia juga masih bisa menghindarinya. Dirinya yakin bahwa nenek tua ini bukanlah orang biasa. Dia juga ingat bahwa di dalam sekte iblis langit tidak ada orang tua sepertimu. Dia yakin identitas nenek tua ini tidak sederhana yang dia pikirkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, siapa kamu sebenarnya?
Terlihat ada satu pedang yang menancap di punggung Nenek Jarum. Nenek Jarum mencabut pedang itu dan terlihat dia baik-baik saja. Hal itu membuat kelima penatua sekte Sungai Li terkejut karena ternyata ini bukanlah wajah asli dari Nenek Jarum karena dia memakai kulit orang lain. Suara Nenek Jarum juga kembali kepada aslinya yang mana dari suaranya dia masihlah sangat muda. Dan ketika mendengar suara Nenek Jarum, penatua terkemuka menyadari siapa pemilik dari suara itu, yang mana itu adalah istri pemimpin sekte Iblis Langit. Namun sebelum dia bisa berbicara lebih banyak, Nenek Jarum langsung menghabisi mereka berlima secara sekaligus. Terlihat kakek cepat ada di sana yang keberadaannya langsung disadari oleh Nenek Jarum. Nenek Jarum memperingatkan, kakek cepat boleh saja melihat tetapi kamu tidak boleh mendengar apa yang harus tidak kamu dengar. Kakek cepat paham dengan perkataan Nenek Jarum, namun dia tidak takut sama sekali terhadap ancaman Nenek Jarum. Dan malah kakek cepat menceritakan sebuah cerita, yang mana cerita ini pernah viral di masanya. Pada saat itu, pemimpin sekte Iblis Langit, Li Tianxing, yang sangat terkenal bijak dan juga kuat. Tetapi di usia tuanya, dia melakukan hal yang sangat bodoh, karena dia jatuh cinta kepada gadis tercantik di sektenya saat itu. Bahkan dia menceraikan istrinya sendiri dan menikah dengan gadis muda cantik itu. Hal itu membuat gempar seluruh sekte. Namun pada malam pernikahannya, istri barunya itu meracuni dirinya dan juga merusak kultivasinya selama ratusan tahun. Bahkan wanita muda itu juga mencuri kitab rahasia sekte Iblis Langit. Alhasil seluruh praktisi di sekte Iblis Langit mengejar wanita muda itu. Namun sayang wanita muda itu berhasil melarikan diri. Dan sampai saat ini wanita muda itu masih belum ditemukan. 刚来，我啥都没看。我确实听过一个故事，是最美丽的魔教圣女，坏了她几百年的道行，至今不知所踪。 Menanggapi perkataan kakek cepat, Nenek Jarum menjawab bahwa dia juga pernah mendengar cerita yang sangat menarik pada masanya. Dikatakan ada seorang pencuri nomor 1 di dunia yang memiliki kecepatan tak tertandingi. Dia melatih kakinya hingga mencapai ranah dewa. Namun di saat dia mencuri artefak kerajaan Yankang, dia ditemukan oleh petinggi kerajaan Yankang. Alhasil salah satu kakinya yang legendaris dipotong. Namun dia berhasil melarikan diri dari kerajaan Yankang seraya membawa artefaknya dan menghilang tanpa jejak. Tentu saja itu adalah cerita dari kakek cepat sendiri. Yang alhasil kakek cepat pun setuju untuk menyembunyikan rahasia masing-masing. Karena mereka semua pada dasarnya adalah orang buangan yang bersembunyi di Daksu. Nenek Jarum lalu menanyakan apakah Kinmu telah kembali ke desa. Kakek cepat menjawab dia tidak melihat Kinmu di desa. Alhasil Nenek Jarum merasa bahwa Kinmu dalam bahaya. Dia yang khawatir segera pergi dari sana. Kinmu sendiri saat ini dia masih dikejar-kejar oleh 5 murid sekte Sungai Li. Namun untuk menghindari kegelapan di Daksu yang sangat berbahaya, Kinmu terus mengikuti arah kepergian para monster buas. Sementara kelima murid sekte Sungai Li juga mengetahui bahwa kegelapan di Daksu sangat berbahaya. Alhasil mereka tidak memiliki cara lain selain terus-menerus mengikuti Kinmu. Kinmu melihat arah kepergian gerombolan monster buas itu dan menyadari bahwa mereka pergi ke arah kegelapan. Dan dari arah yang dituju oleh gerombolan binatang buas, Kinmu melihat sebuah istana di lembah di sana. Bahkan istana itu lebih besar daripada desa tempatnya tinggal. Kinmu berpikir apakah itu adalah reruntuhan yang nenek ceritakan. Namun di saat itu kegelapan total telah menyelimuti seluruh area.
湖里竟然有一座宫殿遗迹吗？